Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membahas gimana aksi nyata untuk dapat menjadi visualisasi cinta tanah air melalui dua contoh inspiratif, yaitu Pandawara Group dan Arif Kamarudin. Oke, ini seru sekali ya pembahasannya, soalnya kalau kita lihat di TikTok sekarang jadi trending topik. Sekarang saya sudah bersama 4 host lainnya, ada Kak Tegar, kemudian ada Kak Ya, Trisno, kemudian ada Kak Tisa. Nah, di sini ada Kak Tegar juga nih. Jadi ada dua Tegarnya, yang satu Tegar Prasetyo, yang satu Tegar Pamrih gitu. ya, ya. Oke, oke. Mungkin kita bisa bincang santai aja kali ya, sekalian sharing. Oke, Kak, santai-santai aja Oke, Kak kita. mm-mm. Oke. Ke Kak Tegar nih, Kak Tegar. Kalau ngomong-ngomong Hmm. soal cinta tanah air, gimana sih perspektif bagi generasi muda sekarang? Kalau menurut aku sih cinta tanah air itu berarti peduli pada lingkungan, budaya, pendidikan, dan juga ikut berkontribusi aktif bagi bangsa kita ya. Nah, lebih seperti itu perspektifnya. Oke, menarik nih. Mungkin kita sebagai Iya, generasi muda ini langkah yang paling bisa dilakukan, yang paling mudah gitu ya, dari iya, peduli terhadap lingkungan gitu. kurang lebih Nah, seperti itu. kira-kira gimana sih kalau kita lihat dari Pandawara Group itu memvisualisasikan cinta tanah air melalui aksinya? Ya, seperti kita tahu sendiri yang tersebar di media sosial bahwasanya Pandawara Group melakukan aksinya itu melalui kegiatan bersih-bersih sungai ya, dan juga bersih-bersih pantai, dan juga serta mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Oke, bisa dikatakan jadi mereka ini komunitas anak muda yang fokus pada Iya, aksi nyata benar Kak. membersihkan lingkungan. Oke, Benar-benar sangat khususnya peduli sungai, terhadap. pantai gitu ya. Iya. Oke, ini penasaran nih, Kak Tris, kira-kira apa Ya, sih tantangan yang dihadapi Pandawara Group dalam menggerakkan masyarakat? tantangan tantangannya adalah menjaga konsistensi partisipasi masyarakat dan mengedukasi mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan. Seperti itu. Oke, gimana mereka membuat aksi ini bisa menarik nih bagi anak muda? Mungkin dengan membuat kegiatan interaktif, lomba kebersihan, dan media sosial sebagai dokumentasinya. Oke, oke. Gimana kalau misalkan aksi Pandawara Group ini untuk membentuk perspektif anak muda gitu tentang kalau kita kaitkan dengan nasionalisme? Eh, Boleh, Bang, apa Kak Tegar Pamri yang jawab? Oke, oke. Jadi eh, ada barang grup ini membentuk persepsi anak muda ya tentang nasionalisme itu. Anak muda bisa melihat bahwasanya nasionalisme bisa diwujudkan melalui aksi nyata, bukan hanya simbol seperti bendera atau lagu. Seperti itu, ada aksi nyatanya. Oke, itu tadi aksi nyatanya itu Ya, mengajak mereka untuk membersihkan sungai ya. peduli ya, peduli terhadap Oke, lingkungan Kak. oke. Nah, kira-kira apa sih dampak jangka panjang dari aksi mereka itu? Sepertinya dampak jangka panjangnya adalah kesadaran lingkungannya meningkat. Komunitas menjadi lebih solid dan generasi muda terinspirasi untuk terus peduli sepertinya. Oke, memang ini sasarannya ke generasi muda ya, supaya mereka bisa lebih Benar sekali. peduli. Oke, nah kira-kira apa nih yang bisa kita tiru nih sebagai untuk generasi muda dari Pandawara Group? Bang Tegar. Oke, Kembali ke saya boleh lagi. Mas Tegar. Oke. Ya, Ya, kalau melihat apa yang mereka lakukan, kita tuh bisa mencontoh dari beberapa apa ya aspek ya. Seperti kita bisa meniru konsistensi, kolaborasinya, dan keberanian untuk memulai aksi nyata walaupun tantangannya itu sangat besar. Nah, itu yang bisa kita tiru dari mereka itu. Oke, kalau aksi Pandawara Group itu nih kita bandingkan dengan perjuangan individu, gimana menurut Kak Trisno kalau misalkan terkait Arif Kamarudin yang menginspirasi Cinta Tanah Air juga, apa yang membuatnya inspiratif? seperti yang kita ketahui ya, Arif Kamarudin itu
seseorang yang dikenal sebagai pejuang ikan sapu-sapu. Ia mengedukasi bahwa ikan sapu-sapu merupakan spesies yang invasif yang bukan berasal dari Indonesia tentunya dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, seperti itu. Oke, jadi Arif Kamarudin ini dia berjuang untuk membasmi ya ikan sapu-sapu yang kita tahu udah banyak banget nih populasinya di Indonesia gitu. Nah, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi oleh Arif dalam perjuangannya? Mungkin dari Kak Tisa? Iya, sebenarnya tuh PR terbesar dari Arif Komarudin itu adalah ngasih tahu ke warga kalau banyaknya ikan sapu-sapu itu tandanya kalau lingkungan kita udah nggak sehat. Terus gimana supaya ngajakin masyarakat buat jaga ekosistem itu yang sulit banget sebenarnya. Oke, nah gimana tuh inovasi dari Arif untuk mempengaruhi masyarakat sekitar? Uh, jadi Arif ini nih ngasih pengaruh buat masyarakat supaya masyarakat itu jadi belajar kayak mana caranya cari peluang di balik adanya masalah gitu. Jadi kesadaran masyarakat soal lingkungan jadi lebih oke juga. Oke, terus apa sih nilai-nilai yang bisa dipelajari nih dari anak muda melihat dari perjuangan Arif? Ada banyak ya sih sebenarnya. Intinya itu soal kreativitas, pantang menyerah, sama berani buat memulai suatu aksi nyata demi lingkungan kita dan demi negara juga. Oke, mungkin anak-anak muda sekarang mereka banyak ya apa ya kreativitasnya, cuman mereka bingung nih gimana sih cara memulainya gitu. Nah, Nah, kira-kira dari Kak Tisa, gimana sih aksi individu itu supaya bisa menginspirasi gerakan yang mungkin lebih besar lagi gitu? Nah, itu sebenarnya intinya itu tuh konsisten dan beneran ngelakuin sesuatu itu secara nyata. Jadi orang lain itu kalau ngelihat kita udah konsisten, mereka pasti terinspirasi. Dari situ pelan-pelan nanti bakalan menjadi gerakan sosial yang lebih luas lagi. Oke, memang kita harus mulai aja dulu ya Konsisten. intinya. Iya, intinya mulai aja dulu konsisten. Oke, nah dari cerita tadi nih, gimana sih cara kita itu bisa ngajak lebih banyak orang untuk ikut beraksi seperti yang udah dilakuin sama Pandawara Group dan Arif Kamarudin? Mungkin dari Kak Tegar? Oke, mungkin kita bisa mulai dari hal kecil di lingkungan masing-masing, seperti dokumentasikan aksi dan sebarkan melalui media sosial untuk memberikan inspirasi kepada orang lain. Oke, memang sekarang konten itu berpengaruh besar ya, gitu. Iya, Oke, nah kira-kira apa nih pesan moral dari aksi Pandawara Group? pesan moralnya mungkin eh, bahwa cinta tanah air bisa diwujudkan melalui kolaborasi, terus konsistensi dan aksi nyata. Oke, itu kan tadi untuk Pandawara Group ya. Kalau misalkan dari Arif Kamarudin nih gimana nih? Kalau untuk Arif Kamarudin mungkin bahwa kreativitas dan ketekunan individu bisa berdampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Mungkin itu untuk Arif Kamarudin. Hmm. Oke, jadi memang dua grup ini ya, yang satu grup Pandawara sama satu perorangan dari Arif Kamarudin ini sangat menginspirasi ya, Iya. apalagi untuk generasi muda. Nah, kira-kira Kak Tegar, apa nih, ada nggak pesan-pesan terakhir untuk generasi muda gitu? Untuk generasi muda mungkin jangan menunggu orang lain. Mulailah dari diri sendiri, lakukan aksi nyata dan bangga menjadi bagian dari bangsa. Oke, nah kalau kita nih sebagai ASN ya, gimana sih peran ASN dalam menanamkan rasa bangga, berbangsa, dan bernegara? Mungkin dari Kak Tisa? Kita sebagai ASN itu harus menjadi teladan bagi masyarakat, bisa melalui integritas, dedikasi, dan pelayanan yang nyata. Oke, kira-kira contohnya gimana tuh aksi nyata ASN ini seperti apa sih gitu? Mungkin dari Kak Tegar Pamrih? Kalau aksi nyata dari ASN itu bisa jadi kita menjaga lingkungan, melestarikan budaya lokal, atau mengelola potensi daerah seperti yang dilakukan oleh Arif Kamarudin. Itulah yang mungkin yang bisa dilakukan oleh seorang ASN seperti kita-kita ini. Oke, mungkin ada yang bisa kasih contoh lain nggak dari Kak Trisno? Mungkin? Oh, boleh.
Harusnya dengan keteladanan itu ya, ASN menginspirasi generasi muda untuk ikut dalam kepedulian dan mencintai kepada tanah air kita sendiri. Ya, benar. Bukan hanya mengikuti aturan, tapi juga menunjukkan aksi nyata yang memperkuat nasionalisme. Oke, baik. Seru sekali ya untuk pembahasan kita pada hari ini dari Pandawara Group sama Arif Kamarudin tadi. Semoga bisa menginspirasi kita semua gitu. Oke, sebagai penutup di podcast ini, mungkin hal-hal yang kita teladani dari salah satu visualisasi bangsa tersebut, mari kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Jadi aksi nyata itu lebih penting ya daripada sekedar omongan saja gitu. Oke, mungkin ada kesan-kesan terakhir dari Kak Tegar, Pamri? Apa ya? Kalau dari kita, gunakanlah kreativitas kita untuk anak bangsa kita dan lingkungan sekitar, seperti apa yang dilakukan oleh dua tokoh yang kita bahas di atas tadi. Lebih seperti itu. Oke, ada lagi nggak? Mungkin ikut bergabung dalam sebuah komunitas atau gerakan sosial juga bisa jadi langkah awal, Kak. Oke, dari Kak Risa mungkin ada tambahan? Setelah kita belajar dari individu-individu inspiratif tersebut, inovasi ternyata bisa menyelamatkan lingkungan dan memberi manfaat sosial dan ekonomi. Ya, jadi bangga berbangsa itu bukan cuma slogan ya, tapi dari aksi nyata. Jadi mari kita visualisasikan cinta tanah air melalui tindakan kita. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Sama. Terima kasih.